Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Yuli Suhandono ya. Kali ini kita akan bahas bab yang keempat, yaitu tentang teori bilangan ya. Jadi teori bilangan di bab 4 ini yang saya bahas yaitu tidak semuanya. Jadi saya bahas karena banyak yang kembar ya, banyak yang mirip maksudnya. Jadi yang saya bahas yang mewakili aja. Jadi nanti yang mirip-mirip bisa teman-teman coba ya. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Di sini ada soal UTBK kuantitatif tahun 2019. Jadi ada model soal semacam ini. Pada garis bilangan posisi pecahan A/4 sebelah kiri pecahan 5/B. Dengan A sama B-nya positif. Jadi langsung kita tahu bahasanya karena sebelah kiri ini jelas lebih kecil daripada ini ya. Jadi kita tulis A/4 itu nilainya lebih kecil daripada 5/B. Yang mana A sama B-nya itu positif. Nah, karena positif teman-teman, ini bisa langsung kita kali silang ya. Tapi kalau dia tidak diketahui positif atau negatif, ini nggak boleh nih kali silang langsung. Karena ini harus dipindah ruas ke kiri. Karena nanti ada kemungkinan penyebutnya itu bernilai positif atau negatif. Jadi karena ini positif bisa kita kali silang langsung, maka kita dapatkan di sini adalah A kali B kurang dari 20. Nah, sehingga kalau kita bandingkan P-nya di situ 21, Q-nya adalah A kali B, maka yang jelas B-nya lebih besar dari Q, gitu ya. Oke, jawabannya yang A, gitu ya. Oke. Saya lanjutkan untuk nomor 2 ini mirip. Jadi saya langsung ke nomor 3 ya. Oke. Untuk nomor 3 ini teman-teman, nah ini adalah soal bahasa simbol ya. Jadi kita ngerjakannya cukup ngikutin aja perintah simbol yang ada di sini. Nomor 3. Oke. Karena di situ ada simbol seperti ini. A, bundaran atau lingkaran titik B, itu ngerjakannya adalah B dikali B min A ditambah 4. Nah, di sini kan soalnya nilai dari 2 lingkaran kurung 3 lingkaran 1. Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 3 lingkaran 1. Nah, ini A-nya 3, B-nya 1. Tinggal ngikutin ini aturan polanya aja ya. Jadi B-nya 1 dikali 1 dikurangi A-nya 3 tambah 4. Nah, di sini nilainya 1 dikali ini ditambah ini 5 kurangi 3 2. Kemudian kita lanjutkan 2 lingkaran. Nah, hasilnya ini tadi 2. Sehingga 2 kali B-nya 2 lagi dikurangi A-nya 2 ditambah 4. Nah, ini hasilnya berapa? 0, 4 kali 2 adalah 8. Gampang ya teman-teman ya. Jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, untuk nomor 4 sampai nomor 8 ini juga masih mirip. Kita langsung ke nomor 9 ya teman-teman ya. Sebenarnya masih sama cara ngerjakannya, yaitu kita tinggal ngikutin aja. Di sini kan diberitahu nih, jika 6, jadi saya tulis dulu di sini nomor 9 ya. Oke. Jika 6 kotak hitam 2 lingkaran titik 4 tagar 3 itu nilainya kurang dari sama dengan 5. Kita suruh nyari manakah triple berikut yang benar untuk tanda ini. Nah, jadi kita suruh ngikutin nih. Misal pernyataan yang pertama, kalau kotak hitam ini dimisalkan plus lingkaran min, pagarnya itu pembagi, apakah pernyataan ini benar atau salah gitu ya. Jadi kita suruh nyari dari keempat pernyataan ini yang diketahui tadi itu benar, harus benar ya. Jadi yang mana saja. Oke, kita mulai dari yang nomor 1, pernyataan 1. Jadi kalau ini diganti plus berarti kan 6 ditambah 2 dikurangi 4 kemudian dibagi 3, apakah nilainya kurang dari 5 gitu kan. Nah, ini yang dikerjakan dulu yang mana? Yang pembagian ya, yang jelas ya. Berarti kan 6
ditambah 2, ini jadinya min 4/3. Nah, apakah nilainya kurang dari 5? Ini jadi 8 dikurangi 4/3. Nah, apakah kurang dari 5? Ini kalau disamakan penyebutnya 24 dikurangi 4, 20 ya. 20/3, apakah nilainya kurang dari 5? Nah, ini kita tahu kan nilainya 6 lebih. Berarti salah ya. Harusnya lebih dari. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, untuk ngecek yang pernyataan kedua, ditambah, dibagi, ditambah lagi. Berarti 6 ditambah 2 dibagi 4. Kemudian ditambah lagi 3. Nah, apakah ini kurang dari 5? Jadi yang dikerjakan dulu ini ya. 6 ditambah 1/2, 2 dibagi 4 ditambah 3. Apakah kurang dari 5? Ini 9 ditambah setengah, itu kan 9,5. Nah, masih salah ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau 1 salah, 2 salah, berarti jawabannya pasti yang ke-4 saja. Seperti itu ya. Jadi ini jawabannya yang D. Atau mau dicek satu persatu juga boleh ya. Jadi kalau 1, 2 sudah salah, pasti 3-nya juga salah. Nanti jawabannya yang D saja. Oke, kita lanjutkan. Untuk nomor 10 itu mirip ya. Kita langsung ke nomor 11. Oke, untuk yang nomor 11, nah ini ada PK lagi ya, soal tahun 2019. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Ingat, bilangan asli itu teman-teman dimulai dari berapa? Ya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga ya. Jadi untuk ngecek mana saja pernyataan 1 sampai 4 ini yang benar, kan yang diminta yang benar ya. Kalian bisa pakai cek satu-satu, tapi ya agak lama. Tapi ada juga yang bisa mempercepat. Contoh yang pertama ini. Kalau misalnya cek diganti angka 1, 2n kuadrat plus 2n min 1, 2 kali 1 kuadrat plus 2 kali 1 min 1, ini kan nilainya 4 dikurangi 1 di 3. Nah, ini ganjil ya, bener ya. Tapi apakah berlaku untuk semuanya? Jadi sebenarnya bisa pakai gini, 2 ini difaktorin, 2 kali n kuadrat plus n dikurangi 1. Karena n-nya itu bilangan asli, maka ini hasilnya selalu positif ya. Ini selalu positif hasilnya. Maka hasil positif ini kalau tak misalkan K, berarti kan 2 kali K, ini selalu positif dikurangi 1. Nah, kita tahu genap maupun ganjil, positifnya di sini, nilai dari n kuadrat plus n, ketika dikalikan 2, itu kan hasilnya selalu genap ya. Nah, ketika genap dikurangi 1, maka hasilnya dipastikan ganjil. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Maka pernyataan 1 benar. Paham ya? Oke, untuk yang kedua, di situ ada n-1 kuadrat ditambah n, apakah genap? Oke, kita tulis ya, n-1 dikuadratin ditambah n. Misal nih, kita ambil angka 1 ya. Berarti kan 1 kurangi 1, 0. 0 dikuadratin 0 ditambah 1, ini sudah hasilnya 1. Bahwa 1 itu kan sudah ganjil. Maka ada 1 saja yang salah, tidak memenuhi, berarti dia salah. Oke, kalau 1 benar, 2 salah, maka jawabannya yang mana teman-teman? Oke, pasti yang B ya. Jadi nggak usah ngecek lagi yang lain, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 12. Nah, untuk nomor 12, jumlah 2 bilangan asli genap yang lebih kecil daripada 7 adalah P. Jika P merupakan hasil kali 2 bilangan prima, maka nilai P yang mungkin adalah titik-titik. Oke, kita tahu ya, bilangan asli genap yang lebih dari 7 itu adalah berapa aja?
jumlah dua bilangan asli genap yang lebih dari 7 itu adalah P. Kita list saja dua bilangan genapnya. Kalau ditambah lebih dari 7 kan bilangan genap asli itu kan dimulai dari, kita cek ya, asli genap itu kan dimulai dari 2, 4, 6 dan seterusnya ya, 8 dan seterusnya. Nah, kira-kira dua bilangan ini kalau ditambah hasilnya lebih kecil dari 7 itu yang mana aja? Ya 2 sama 4. Kemudian mana lagi? Jumlah dua bilangan asli genap yang lebih kecil dari 7 adalah P. Nah, kita cari dulu nih, asli genap itu kan bisa 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Tapi mintanya lebih kecil dari 7. Nah, berarti ini kan nggak ikut ya sampai ke sana ya. Sehingga asli genapnya yang kita pakai adalah 2, 4 sama 6 saja. Nah, ini kalau ditambah nilainya hasilnya adalah P. Sehingga P itu kan bisa yang pertama 2 tambah 4 6, bisa 2 tambah 6 8, bisa 4 tambah 6 10. Kemudian jika P merupakan hasil kali dua bilangan prima, nah P nya kan ini 6, 8, 10 ya. 6, 8, 10 itu kira-kira yang hasil dari bilangan prima, hasil kalinya itu yang mana? Coba 6 itu kan bisa diperoleh dari bilangan prima 2 kali 3. 8 bisa nggak bilangan prima, dua bilangan prima dikalikan hasilnya 8? Ada nggak? 2 kali berapa? Nggak ada ya. Sedangkan di sini genap itu pasti kan depannya harus 2. 2 kali 4 ini salah nih ya. Ini salah. Berarti ini nggak ikut. Nah, gitu ya. Sehingga kalau 10 itu kan bisa 2 kali 5. Ini prima, ini prima, ini prima, ini prima. Jadi kemungkinannya ada 2 nih. Nah, berarti maka nilai P yang mungkin adalah yang mana saja? Yang B, betul ya. Jadi 6 sama 10. Ini kan 6 sama 10. Jadi P tadi adalah jumlah dua bilangan asli genap. Maka jawabannya yang B. Oke, baik, untuk nomor 13. Di sini bilangan asli N bersisa 2 jika dibagi 7 dan bersisa 3 jika dibagi 4. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk N adalah, berarti kita suruh ngecek satu-satu ya teman-teman ya. Jadi dari pernyataan 1 sampai 4 ini kita cek satu-satu. Apakah kalau dibagi 7 itu sisanya 2, kalau dibagi 4 sisanya 3. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama, 23. 23 ini kalau dibagi 7 itu sisa berapa? Nah, 7 kali 3 itu kan 21 ya, berarti sisa 2. Benar ya? Oke. Kalau dibagi 4 sisa berapa? Nah, ini dibagi 4 berarti kan sisa 3, berarti benar. Oke, pernyataan 1 benar. Kemudian kita cek pernyataan 2, 51 dibagi 7 itu sisanya adalah berapa? Oke, 2 ya. Karena ini 7 kali 7 49. Sisa 2 berarti benar. Kemudian kalau dibagi 4 sisanya berapa? 3 gitu ya. Karena ini kalau dibagi 4 itu kan 12 ya. 12 kali ini kan 48, maka sisa 3. Sehingga pernyataan 2 juga benar. Oke, sekarang kita cek untuk pernyataan 3. Di situ 79 kalau dibagi 7 sisanya adalah 2. Oke, kalau dibagi 4 sisanya adalah 3. Oke. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini kalau dibagi 4 dibagi aja biasa, porogapit gitu ya. Jadi 7 dibagi 4 sisa 3, 39 dibagi 4 itu kan 9, 36 ya. Maka sisa 3. Maka pernyataan 3 juga benar. Oke, yang terakhir kita cek untuk pernyataan yang keempat, 87
itu kalau kita cek dibagi 7, sisanya berapa? 1, 17 dibagi 7 adalah 2, berarti 14 sisa 3. Nah, di sini sudah sisa 3 nih. Karena sisa 3 berarti dia salah. Sehingga jawaban yang benar adalah 1, 2, 3 option A. Oke, lanjut untuk nomor 14. Jadi di sini faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli A, B, dan C adalah 1. Nah, ini teman-teman harus paham dulu nih. Ingat ya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Kemudian ketika FPB suatu bilangan, beberapa bilangan itu 1, maka dipastikan A, B, sama C-nya ini nggak ada yang sama ya. Jadi dia berbeda semua karena FPB-nya 1. Paham ya? Oke. Kemudian di sini diberitahu ada B dikali C-1 sama dengan 21. Kemudian ada juga 2C-A sama dengan 5. A-nya kurang dari 10. Nah, sekarang kita main nebak dulu ya teman-teman ya. Jadi faktor dari 21 itu berapa kali berapa aja. Nah, cuma hanya ada 3 kali 7 sama 7 kali 3 ya. Jadi kalau 3 kali 7 dan 7 kali 3, maka ini nanti ada 2 kemungkinan. Nah, kita tulis kemungkinannya. Misal nih, ketika B-nya 3, maka C-nya berapa? C-1 sama dengan 7, C-nya 8. Kalau C-nya 8, maka nyari A-nya gimana? Substitusi ke sini ya. Oke, berarti 2 kali 8 dikurangi A sama dengan 5. Sehingga 16 ini pindah ruas, min 5 sama dengan A. A-nya ketemu 11. Nah, memenuhi nggak sesuai syaratnya ini teman-teman? Nggak memenuhi ya ini ya. Karena A-nya harus kurang dari 10. Di sini A-nya 11. Oke, ini tidak memenuhi. Sehingga kita pakai yang 7 sama 3. Jadi ketika B-nya 7, maka C-1 ini nilainya harus 3. C-nya berapa? 4. Ketika C-nya 4, kita substitusi ke sini, menghasilkan 2 kali 4 dikurangi A sama dengan 5. Sehingga A-nya ketemu 3. Nah, B-nya 7, C-nya 4, A-nya 3. Ini memenuhi ya. Oke, setelah itu baru tinggal kita cek pernyataan 1 sampai 4. Mana saja yang benar ya. Oke, pernyataan yang pertama. Jumlah ketiga bilangan 14. Ini kalau ditambah semua 14, benar ya? Oke, 14 benar. Kemudian pernyataan yang kedua. Bilangan terbesar lebih kecil daripada 3 kali bilangan terkecil. Terbesarnya di sini 7. Jadi apakah 7 itu sama dengan lebih kecil dari 3 kali bilangan terkecil? Apakah ini lebih kecil dari bilangan terkecilnya 3? 3 kali 3. Benar juga ya. Ini kan 9. Oke. Kemudian yang ketiga. Hasil kali ketiga bilangan 84. 7 kali 4 kali 3. 7 kali 4 kali 3. 12 kali 7 itu adalah 84. Berarti benar juga. Oke, untuk yang nomor 4, maksudnya untuk yang pernyataan 4, jumlah dua bilangan terkecil. Bilangan terkecilnya ini dijumlah, berarti 3 ditambah 4 lebih besar daripada 8. Benar apa salah? Salah. Oke, berarti jawabannya adalah 1, 2, 3 yang A. Oke, kita lanjut untuk nomor 16. Jadi di sini nomor 16, di sini diberikan diagram alur ya, ini namanya ya teman-teman ya. Jadi ini kalau di perkuliahan itu dipakai untuk menampilkan diagram alur penelitian ya. Cuma di sini dipakai jadi kuantitatif ya. Jadi ini tinggal dibaca aja, mulai di sini N-nya kan diberikan min 6. Jadi min 6, kemudian turun ke sini. Apakah min 6 itu lebih dari 0? Kalau tidak berarti pilih ini, kalau iya pilih ini.
karena min 6 itu kurang dari 0 berarti tidak ya. Berarti kita pilih yang sini. Nah, sekarang di sini P sama dengan N kuadrat. P sama dengan N kuadrat. Sehingga P-nya itu berapa? Min 6 dikuadratin 36 ya. Oke, 36 masuk ke sini. P-nya diganti 36 sehingga Q itu 36 dibagi 4 9. Oke, Q-nya 9 masuk sini. Maka jadinya N-nya itu min 6, P-nya tadi 36, Q-nya tadi 9. Nah, sorry teman-teman, ternyata ini bukan dikali ya, koma ya teman-teman ya. Jadi N-nya min 6, P-nya 36, Q-nya 9. Jadi ini N, ini P, ini Q. Oke, kemudian selesai ya. Tinggal kita cek aja pernyataan 1 apakah benar? Pernyataan 1, Q bilangan kuadrat, Q-nya 9, bilangan kuadrat benar ya. Oke, pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, Q bilangan genap, salah ya. Oke, ketika 1 benar, 2 salah, maka jawabannya adalah yang B, 1 dan 3 pasti, nggak usah dicek lagi ya teman-teman ya. Oke, 1 dan 3 yang benar, yang B. Oke, kita lanjut untuk nomor 18. Lambang seperti ini, A, kayak mutlak tapi atasnya ada ini ya, apa namanya, kayak topi sedikit-sedikit ya. Menyatakan bilangan bulat terkecil. Ingat, bilangan bulat itu dimulai dari negatif, 0 positif, yang lebih besar dari atau sama dengan bilangan real A. Jadi contoh gini, misal ternyata A-nya itu koma-komaan atau desimal ya. Misal saya punya 3,3. Berarti berapa nih hasilnya? Karena kan mintanya bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada dalamnya ini atau sama dengan. Nah, berarti berapa? 4 ya. Jadi yang lebih besar dari ini dibulatkan jadi 4. Intinya ini dibulatkan ke atas, gampangannya gitu ya. Jadi jadi 4. Ini contoh ya. Contoh. Nah, sekarang bilangan real U merupakan suatu solusi ini dan ini. Berdasarkan informasi yang diberikan, hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar adalah, nah, P-nya itu U. Jadi tugas kita nyari U-nya itu berapa atau di rentang berapa. Berarti kita harus cari penyelesaian atau solusi dari kedua pertidaksamaan ini. Oke. Kalau kita lihat di situ yang pertama, 0 kurang dari, ini ya, dibulatkan ke atas 2. Nah, di antara 0 sama 2 ada bilangan bulat berapa teman-teman? Oke, 1 ya. Sehingga bisa kita artikan X min 1 dibulatkan ke atas itu nilainya pasti 1. Nah, ketika nilainya 1 berarti boleh ya. Yang ini itu kita tulis mulai 0. Jadi ini sudah terbuka seperti ini. Nah, ini bisa kita tulis kurang dari sama dengan 1. Sehingga X-nya kurang dari sama dengan, ini pindah ruas jadi 2, ini ke sana jadi 1. Paham ya teman-teman ya? Nah, terus ini juga harus apakah ini memenuhi pertidaksamaan yang ini, 1 kurang dari X plus 1 dibulatkan ke atas kurang dari 4. Nah, karena tadi X-nya itu 1 sampai 2 sama dengan ya, berarti kita ambil X-nya yang 2. Nah, berarti ketika ini menghasilkan misalkan ya X plus 1 dibulatkan ke atas, kalau kita ambil yang 2, kan di sini X-nya pasti 2. Yang ada sama dengannya ya. Berarti kita 2 di sini berapa nih? Yang mendekati paling ke atas atau sama. Berarti jelas 2 tambah 1 di 3. Sehingga hasilnya ini 3 memenuhi enggak? 3 itu lebih besar dari 1 kurang dari 4, memenuhi. Sehingga ini bisa dikatakan himpunan penyelesaiannya atau U-nya itu antara 1 sampai 2 atau sama dengan 2. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Q-nya 1. Jadi U-nya itu 1 sampai 2 atau sama dengan 2, Q-nya 1. Nah, jawabannya yang mana berarti teman-teman? Nah, ini kan lebih besar dari 1 ya, sampai 2. Di sini 1.
berarti pasti ini P-nya itu lebih besar daripada Q, karena Q-nya 1. Berarti jawabannya yang A. Oke, kita lanjut untuk nomor 19. Di sini diberikan dua bilangan, dua angka dibentuk dari semua angka. Jadi ada angka 1, 5, 7, 9. Ini kalian suruh membuat bilangan yang terdiri dari dua angka. Jadi dua bilangan, dua angka. Jadi dua bilangan, dua angka. Contoh ya. Contoh misalkan 57 sama 15 dan seterusnya gitu ya. Nah, dua bilangan itu nanti kalian suruh ngecek nih 1 sampai 4 pernyataan mana yang paling benar, yang benar gitu ya, bukan yang paling benar. Yang benar itu yang mana saja. Misal yang pertama, bilangan terkecil yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Dari angka 1, 5, 7, 9 itu bilangan yang terkecil bisa dibuatkan bilangan 15 ya, 15. Nah, jadi dua angka diambil dari sini yang nilainya paling kecil adalah 15. Nah, apakah 15 itu kelipatan 5? Iya. 15 itu kelipatan 5, sehingga pernyataan 1 benar. Paham ya, teman-teman? Kemudian yang kedua, hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 kali 71. Nah, di sini tadi kalian suruh ngelis sebenarnya ya. Bisa 57, bisa 75, bisa 97 dan seterusnya, bisa 95, bisa 71. Nah, kalian pilih dua bilangan ini yang sudah di list tadi itu, yang hasilnya terbesar yang mana. Ya memang agak lama sedikit ya. Nah, di sini kan apakah 95 kali 71 ternyata ditemukan ada yang lebih besar, teman-teman, yaitu 91 kali 75. Jadi 91 kali 75 itu ternyata lebih besar daripada 95 kali 71, sehingga pernyataan yang kedua salah. Kemudian yang ketiga, selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 16. Nah, setelah kalian list ini tadi, berapa aja tadi ya, itu ternyata ditemukan ada yang paling kecil selain 16. Jadi ketemunya 71 dikurangi 59 itu sama dengan 12. Berarti masih ada yang lebih kecil daripada ini. Berarti jawaban yang ketiga, pernyataan yang ketiga itu salah ya. Kemudian kita cek pernyataan yang keempat. Selisih terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 82. Nah, ini tadi kalau kalian cari satu persatu dibandingkan, cari selisihnya bilangan yang terbesar itu tadi, ternyata yang terbesar adalah 97 dikurangi yang terkecilnya 15. Sehingga ini kalau dikurangi hasilnya 82. Ternyata pernyataan yang keempat itu benar. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya awalnya suruh ngelis satu persatu dua bilangan yang mungkin dibentuk dari 4 angka ini gitu. Sehingga jawabannya yang mana? 1 sama 4 hanya ada 2 pernyataan yang benar, yang C. Oke, kita lanjut nomor 21. Di sini diberikan tabel data pelayanan masyarakat di Kecamatan X pada desa A, B, dan C. Seperti ini ya. Desa A, jadwal pelayanannya 2 hari sekali, jumlah pasalnya 20 dan seterusnya. Pada tanggal 1 Juni 2023 dilaksanakan pelayanan masyarakat di Kecamatan X secara bersamaan. Jika pada hari libur nasional dan weekend tetap ada layanan pada masyarakat di Kecamatan X dan biaya administrasi layanan adalah 10.000, kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersamaan kembali? Nah, kata kuncinya di sini ya. Secara bersamaan kembali itu berarti dicari KPK-nya, teman-teman ya. Jadi bersamaan, secara bersamaan itu sama dengan nyari KPK. Nah, KPK dari yang mana? Ya ini dari harinya ini. KPK dari 2, 4 sama 7. Gitu ya. Nyari KPK bisa ya, teman-teman ya. Oke, KPK-nya berapa?
28. Jadi kalau nyari KPK itu bisa pakai pagar gini. Nah, ini sama-sama bisa dibagi berapa semua? Nggak ada, berarti dibagi 2, ini 1, ini 2, ini 7. Ini dibagi 2 lagi, ini 1 tetap turun, ini 1, 7. Dibagi tuh 7, ini baru satu-satu semua. Nah, ini tinggal dikali nih. Nah, ini kalau dikali semua hasilnya adalah 28 dan itu KPK-nya ya. Kalau ditanyakan FPB-nya, ini nggak ada FPB-nya karena nggak ada yang sama-sama bisa dibagi. Gitu ya. Jadi tidak ada angka yang membagi sama-sama ini. Oke. Berarti karena KPK-nya 28, tadi dimulainya tanggal 1 Juni 2023, berarti ini tinggal ditambah 28 hari ditambah 28 hari sehingga hasilnya adalah tanggal 29 Juni 2023. Maka jawabannya yang E. Oke, kita lanjut untuk nomor 22. Jadi soal yang sama kayak nomor 21. Pertanyaannya adalah jumlah hari di Kecamatan X tidak ada layanan satupun pada bulan Juni. Oke, sebenarnya ini juga bisa pakai dua cara ya teman-teman ya. Kalian buat tuh tanggal di bulan Juli 1 sampai 30 ya. Jadi nanti setiap 2 hari dilingkari mana yang nggak ikut gitu ya. Oke, coba kita pakai cara itu dulu. Nanti kita pakai cara yang kedua ya. Jadi kita tulis dulu. Nah, setelah kita list tanggalan di tanggal bulan Juni, kan ada 30 ya. Jadi kita tinggal list saja nih. Setiap 2 hari sekali. Nah, kan tadi dimulai tanggal berapa? 1 ya. Jadi 1 ini nggak ada. Maksudnya 1 itu sudah dipakai, jadi nggak dihitung. Karena yang kita cari yang tidak ada layanan. Ini ada layanan tanggal 1 bareng-bareng. Kemudian untuk yang A setiap 2 hari sekali. Berarti tanggal ini ada. Jadi kita coretin aja gini teman-teman. Nah, ini ya. Kita coretin seperti ini. Nah, oke, itu untuk yang A. Untuk yang B, karena 4 hari sekali, berarti pasti dia kelipatannya yang A. Jadi nggak perlu kita cari karena setelah tanggal 1 4 tadinya kan di sini. Nah, sama persis kayak yang A, nanti ketemunya ada yang sama. Tinggal kita lihat yang C, 7 hari sekali. Setelah tanggal 1 berarti tanggal 8 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau pelan-pelannya gitu. Tanggal 8, tambah 7 lagi tanggal 15. Tambah 7 lagi tanggal 22. Tambah 7 lagi tanggal 29. Nah, sisanya ini tinggal kita hitung. Berapa hari yang tidak ada layanan sama sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi tidak ada layanan sama sekali adalah 13 hari. Maka jawabannya yang D. Kalau di buku wangsit itu dijelaskan. Jadi yang pertama kita cari dulu 2 hari sekali. Berarti untuk yang A itu kan dilayaninya sebanyak 30 hari dibagi 2, ini dibulatkan ke atas ya, 15. Kemudian karena nggak ada koma ya sudah. Kemudian yang B ini nggak perlu dihitung karena kelipatan 2 juga 4 itu. Jadi langsung yang C. Yang C di situ 7 hari sekali. Berarti 30 dibagi 7 dibulatkan ke atas, ini kan 4 ya, dibulatkan ke atas jadi 5 hari. Jadi ini 15 hari, 5 hari. Kemudian ingat untuk A sama C itu kan ada yang barengan ya, A sama C. Nah, ini bareng-bareng itu di 30 dibagi 14. Nah, berapa nih? 2 koma. Jadi dibulatkan ke atas jadi 3 hari. Jadi ini cara ngitungnya adalah yang tidak ada layanan
itu adalah 30 hari, tinggal dikurangi 15, kurangi 5, kemudian ditambah yang barengan ya. Nah, ini ketemunya juga 13 hari. Sama jawabannya yang D. Jadi tinggal teman-teman pilih pakai cara ini atau di list saja 1 sampai 30, tinggal dicoretin. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bahas. Untuk nomor yang tidak saya bahas itu artinya sudah mirip dengan nomor-nomor yang lain. Oke, sukses selalu, semoga masuk PTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.